Nah, oke, teman-teman tutor, kita lanjutkan pembahasan diklat kita ya. Sekarang masuk materi pengurangan bersusun. Pengurangan bersusun ini sudah mulai diajarkan di kelas 3 ya, di kelas 3. Nah, bagaimana? Gini, pengurangan bersusun ini ya, yang pertama harus dilakukan anak-anak teman-teman harus menjelaskan dulu ke anak-anak bahwa bersusunnya itu harus dicek dulu ya, harus benar-benar diluruskan dari belakang. Nah, contoh ini 36 kurangi 12 ya, kalau ini tidak masalah, yang besar dikurangi yang kecil kan 36 dikurangi 12 mereka pasti sudah lurus ya. Masalahnya yang ini biasanya 1 2 3 kurangi 45. Nah, ini teman-teman ya, teman-teman itu kasih soal dulu 3 digit kurangi 2 digit seperti ini atau bagaimana. Yang penting lebih besar, yang digitnya lebih banyak yang dikurangi. Silahkan dicek apakah meletakkannya itu sudah betul. Ya, jelaskan dulu bahwa pengurangan dari susun itu nanti diluruskan dari belakang. Jadi tulisnya gini, 1 2 3. Dan bagaimana? Nah, 5-nya ini tulis dulu. 5 ini depannya. Kurangi. Pastikan dulu ini betul. Ya, meletakkannya dulu harus betul sebelum jenengan semuanya mengajari proses berhitungnya. Ya, oke ya. Ini kasih soal lagi, cek ya. Apalagi kalau jenengan ngajarnya hanya 2 sampai 3. Nah, ya kasih suruh dulu soal nih. Cek dulu nulisnya bener enggak, sudah diluruskan dari belakang apa enggak. Nah, kalau sudah berarti kita menginjak ya. Ini benar-benar kita mengenalkan loh ya, kita menjelaskan, bukan anak yang sudah mahir ya. Jadi kalau teman-teman mengajar sudah mahir gampang. Nah, kalau teman-teman mengajarkan konsep kalau tidak sesuai dengan prosedur itu akan membingungkan anak-anak. Oke ya, kalau sudah seperti ini meletakkannya di dalam pengurangan bersusunnya sudah betul. Langkah selanjutnya adalah, itu ada dua macam ya, ada yang menyimpan, ada yang tidak. Nah, pengurangan itu diakui atau tidak itu gimana ya, nangkep anak, logika berpikirnya anak itu lebih sulit daripada penjumlahan ya. Nah, ini nanti kita bedakan dua macam ya, ada yang menyimpan dan yang tidak. Yang tidak menyimpan saya kira tidak masalah karena jarinya cukup ya. Contoh ya, ini contoh wis, 156 kurangi 23 wis, disusun 156 kurangi 23. 6 dikurangi 3 berapa? Nah, kelas 3 jangan dibayangkan sudah bisa berpikir, mereka pasti akan gini ya. Nah, gini, 6 kurangi 3 langsung 3 hilang, seret. Pasti seperti itu mereka berpikirnya ya. Tidak semuanya anak bisa langsung tidak tergantung dengan jari, langsung menggunakan otak. Selama di bawah 10, dan nggak mungkin kan 10, pasti maksimal kan 9 toh, ongko dikurangi itu 9 toh. Mereka menggunakan cara ini, nggak nyimpan, itu mudah ya. 6 kurangi 3, 6 kurangi 3, 3 ini hilang, tinggal berapa? 3, tulis 3. 5 kurangi 2 ya sudah gini, 5, 2 kurangi 2 mingkup, cek biro 3. Nah, 3, 1 enggak kurangi turun. Saya kira tidak masalah ya. Jadi kalau mereka berpikir tanpa menggunakan jari belum lancar ya jangan dipaksa, langsung dengan otaknya dilatih ya. Nggak apa-apa jarinya dibetulkan ya. Ini namanya kelas 3 ya, kelas 3 masih seperti itu. Dan ini saya kira tidak ada masalah. Yang bermasalah itu, yang teman-teman masih bingung dan nanti caranya beragam bermacam-macam, itu yang menyimpan. Nah, ini tolong diperhatikan. Poinnya adalah di sini. Pengurangan yang melibatkan peminjaman ya. Pengurangan bersusun yang harus pinjam meminjam. Bagaimana caranya? Yes, ini kita jelaskan dulu. Namanya pinjam itu pasti hanya satu, gak mungkin pinjam itu dua ya. Pinjam itu hanya satu ya. Dan yang dipinjam ya, angka yang dipinjam pasti nanti di bawah 8
digitnya. Karena ya 0 sampai 9 kan angka. Nggak mungkin 9 dikurangi angka selain 9 ini harus minjam. 9 mau dikurangi angka berapa saja kan nggak perlu menyimpan, nggak perlu meminjam. Mentok dikurangi 9 kan nggak perlu meminjam. Berarti pinjam meminjam itu nanti pasti pilihannya hanya nanti 11 sampai ya 10 sampai 18. Ngerti maksudnya? Apa yang saya maksud? Ini loh ya. Maksudnya tuh begini. Misalnya 1 2 3 dikurangi 5 6. Saya balik tadi. Ya. Kita tulis 1 2 3 kurangi 5 6. Nah, 3 dikurangi 6 kan enggak bisa. Nah, pasti meminjam kan? Nah, bagaimana jenengan mengajarkan? 13 di mulut, 6 di tangan, dihitung mundur. Ya, boleh. Ya, boleh seperti itu. Ya. Ini kayaknya cara nasional yang disepakati sepertinya seperti itu, dianggap yang paling baik. Ya. Cuma saya belum mau serta-merta mengatakan itu yang terbaik. Ya. Karena menghitung mundur itu di logika saya berhitung mundur kayak sampean berjalan mundur. Apakah jenengan bisa berjalan mundur secepat jenengan berjalan maju? Tentu tidak bisa. Ya itu apa? Itu psikologi atau cara kerja otak, cara kerja kita. Maju itu lebih mudah daripada mundur ya. Ngitung maju juga lebih mudah daripada menghitung mundur. Makanya ini kita pakai cara yang hitungnya maju. Ya. 3 dikurangi 6 enggak bisa, kan harus pinjam. Nah, pinjam itu kan mentok hanya 1, enggak mungkin pinjam itu 2. Ya kan? Enggak mungkin pinjam 2. Nah, bagaimana? Harus ditulis. Ini pengenalan loh ya. Sekali lagi, ini mengenalkan. Teman-teman kalau ngajarnya enggak pakai seperti ini, ya bisa, tapi enggak sesuai prosedur, nyalahi aturan. Setelah dipinjam, langsung dicoret langkahnya. 3 enggak bisa, pinjam ke depannya. Pinjam berapa? Pinjam 1. Berarti 2 ini dicoret, tinggal 1. Seret ini dulu. Ya. Karena enggak, kalau ini biasanya kelendrang, sudah dipinjam nanti dibiarkan enggak dikurangi. Jadi kalau sudah memutuskan ini enggak bisa dikurangi, harus pinjam, maka setelah pinjam langsung dicoret. Angka sisanya taruh di sini. Nah, kemudian ya, berarti dapat berapa? Dapat 10 kan? Nah, 10 langsung ditambahkan dengan angka yang nggak bisa tadi. 10 tambah 3 berapa? 13, tulis di atasnya. Ini juga sudah dicoret. Nah, seperti ini. Oke, sekarang berarti 13 dikurangi 6. Ini anak kelas 3, jangan dibayangkan langsung cepet ya anak kelas 6 ya. Bagaimana ngitung 13 dikurangi 6? Itu juga satu pekerjaan yang bukan mudah bagi mereka. Ya. Nah, caranya seperti ini. Ya. Kalau jarinya 20 enak. Ya, yang 1 10, kemudian yang 1 3, kemudian langsung dikurangi 6, sisanya dihitung. Tapi jari kita hanya 10. Berarti pakai apa? Pakai itu wijiran sing apa itu? Renteng-renteng itu loh ya. Nah, itu enak. Nah, tapi nggak selalu di bawah. Pakai jari kaki. Ya, kalau pakai sepatu gimana? Kalau pakai sepatu. Nah, karena itu sulit, makanya kita tetap mengoptimalkan dengan 10 jari aja. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. 13 ya. 13 itu gini. 13. Ini perhatikan ya. 11 gimana? 11. Nah, ini skip dulu, berhenti di sini. Kita ajarkan dulu belasannya pinjam meminjam tuh gini. 11 tuh gini. 12 gini. 13 gini. 14 gini, 15 gini. 16, 17, 18. Nah, langkahnya gimana? Kalau 13, gimana 13? Cek dulu. Ini dicek dulu ya. 14 gimana? 14. Cukup 1 dulu. Dimulai dari 11. Ya. Nah, setelah ketemu 13 dikurangi berapa? Dikurangi 6. Kita hitung, nah, diingkup nih. Setelah ini mingkup entek nanti begar lagi 10. Oke ya. 13 dikurangi 6. Hitung, berarti kita menghitung sampai 6. Ini 3 begarnya sudah 13 sudah betul. Kemudian kita dihitung yang dikurangi, ya. Dihitung sejumlah pengurangnya ini. Kita hitung sampai 6. Nanti sisa berapa? Oke ya. 1 2 3 begar kabeh neh. 4 5 6. Sisa berapa? 7. Nah, jadi tidak perlu dihitung mundur, ya. Paham ya? Ya, ini 7.
Kemudian, nah ini satu bisakah dikurangi 5? Nggak bisa, harus pinjam. Pinjam ya, pinjam kemana? Pinjam satu, berarti satu dipinjam habis. Tulis ini, tinggal 0, ini jadi 11. 11 dikurangi 5 gimana? Ya satu, ini 11 dikurangi 5, ayo kita hitung. Berarti kita hitung sampai 5, sejumlah pengurangannya 1, terus begini lagi 2, 3, 4, 5. Masih berapa? Masih 6 ya, tinggal 6. Nah seperti itu caranya ya, pengurangan pecahan. Beberapa anak yang orang tuanya itu sudah mau melatih di rumah, logikanya tentu akan terbangun pengurangan itu. Mereka tidak perlu tergantung dengan jari. Tapi itu masih sedikit sekali kita temui ya. Masih sedikit sekali. Kelas 3 itu rata-rata masih butuh bantuan jari. Makanya kita ciptakan ini cara seperti ini. Ya, contoh lagi ya. Contoh, perhatikan ya. Kita kurangi dari sini. 276 dikurangi 87 misalnya. Oke, 6 dikurangi 7 bisa ndak? Ndak bisa, harus pinjam. Pinjam kemana? Pinjam ke 7, coret 7 nya dipinjam, tinggal 6. 6 nya karena dapat pinjaman jadi tambah 10 jadi 16, dicoret, tulis di sini. Harus ditulis. Kenapa ditulis? Meringankan otak, jangan dibiarkan otaknya itu nyimpen. Kalau ditulis otaknya itu tidak bekerja. Ya, mereka fokus ke alurnya, tapi nggak perlu mengingat-ingat ini tadi berapa. Ya sebenarnya itu nggak seberapa berpengaruh, tapi sangat berpengaruh bagi yang masih belum bisa. Ya, di otaknya ringan, tidak menjalankan beberapa yang harus dipikirkan gitu ya. 16 kurangi 7, bagaimana tadi 16 yang 6 gini. Nah, 11, 12, 13, 16 langsung dikurangi 7, kita hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus 7. Ada berapa sisanya? 9 ya, 9 ya. Oke, 9. 6 dikurangi 8 bisa enggak? Enggak bisa. Berarti harus pinjam ke 2. 2-nya langsung dicoret. 2 sisa 1. Ya, berarti ini 16. 16 kurangi 8. Ya, tadi sama. 16 kurangi 8. Kita hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bekar lagi 7, 8. Ada berapa? 8 sisanya. Nah, ini 8. 1, 2. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Cara mengajarkannya penjumlahan bersusun ya. Dari cara yang paling dasar dari anak-anak yang masih benar-benar kebingungan. Sebelum ke sini ya, anak harus memahirkan dulu ini. Ya, mahirkan dulu ini. Jangan langsung bersusunnya, tapi setelah harus menyimpan, latih dulu bagaimana penjumlahan belasan itu dikurangi angka ini. Nah, anak-anak mahir. Kan pasti kan hanya 11, 12 sampai 18 toh poinnya. Kan nggak mungkin belakangnya itu 9 kemudian dikurangi angka yang paling besar 9 wis misalnya. Nah, ini kan dikurangi nggak perlu meminjam kan. Kalau angka 9, kalau angka 9. Karena nanti pengurangannya kan ya mentok 9. 0 sampai 9 kan nggak perlu minjam. Ya, jadi hanya sampai 18 nanti. Nah, pakai cara itu cukup, tidak perlu dihitung mundur. Saya kira ini untuk mengenalkan pengurangan bersusun di kelas 3, dan belum tentu anak-anak itu di kelas 4 juga sudah mahir. Makanya teman-teman harus cek kembali lagi ke konsep pengantar yang kita sampaikan tadi. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian harus dimahirkan dulu ya. Terima kasih. Terus ikuti sampai selesai kemampuan berhitung dasar di SDMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.